Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure, it's a common notion, perpetual emotion. Siap-siap, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue sekarang itu Bang Zakaria di sini mau Metropolitan Alam. Let's go, kita pergi. Assalamualaikum. Oke, kita hari ini mau touring ke Subang. Habis ke Subang ke Cirebon, nganterin motor ini mau dipakai sama bokap gue di Cirebon buat kerja. Kalau Aerox gue kan gue pakai buat narik juga, jadi nggak bisa, udah bawa gesek aja. Sorry guys, ngap ya. Gue berangkat ada kesiangan jam 7:30 jam 8-an, sengaja biar nyampe di Subang ada siang aja, jangan pagi-pagi karena gue pengen ke rumah orang. Oke, udah kekunci semua, ini motor udah siap, udah diservis, udah turun mesin, udah overhaul nih segala macam nih. Kok kalian lihat semuanya, kita cek dulu. Masih oke, masih. Tank bag gua full, ini masker anggar dan ada segala macam sini, nyokap nitip. Bensin udah penuh, semuanya udah dicek, udah cuma tinggal gaskan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rantai udah diirin semuanya dan akinya udah baru, jadi bisa di starter motor ini. Aduh, maaf guys, belum apa-apa ya, maaf. Oke, masih ngedip kan, masih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Maria, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rutenya kalau hari ini bakalan ke Subang dulu, jalur gue biasa aja, gue nggak pakai maps. Habis itu, nah dari Subang ke Cirebonnya gue nggak pakai manukan, makanya gue nanti pakai maps paling. Lewatnya tuh Subang, lewatnya sih ya Subang, terus Sumedang, terus apa lagi gitu gue lupa. Pokoknya lewat atas, nggak lewat pantai jadinya. Sebelum gue pengen lewat Pamanukan, pengen mampir ke pantai, cuma ya udahlah. Maaf ya guys, ngap gue. Ngebut aja orang. Berasa RT-nya aja. Ini motor, gue cerita dulu aja, mungkin dari kalian ada yang belum tahu. Ini motor ini udah Thunder 2,5, Gesek 2,5, punya gua, udah 2 overhaul
semuanya, jadi emang udah dipersiapin buat sebenarnya buat ATP ke Malang sih gue pengennya tadinya, cuma nggak tahu bokap ngizinin gue ikut ATP apa enggak. ATP tuh ajang temu pengguna, kendor 2,5 ya, kendor lagi dong apa komstirnya. Nah tadi emang gue persiapin tuh buat ke Malang, karena emang gue pengen, ada juga lah masuk kan pergi touring tuh ke Malang, cuma ke Malang ke Banyuwangi pengen ke Labuan Bajo malah, cuma kan emang masih terkendala biaya dan libur gua kuliah, ya udahlah sabar dulu aja. Kalau kalian yang belum nonton video persiapannya, videonya udah mestinya sih udah tayang duluan sebelum gua upload video ini. Ya paling kira-kira jarak tempuh dari sini ke Subang itu kalau on Google Maps belum start itu sekitar 130 kiloan. Ya gue lupa nolin ini juga lagi, bentar ya, mau nolin kilometer dulu gue. Oke udah 130 kiloan, ada di Subang ke Cirebonnya tuh sekitar 120 sekian, jadi ya kurang lebih 250 sampai 300 kilo lah gue perjalanan. Maaf kalau backlight ya, soalnya kita ngelawan matahari berangkatnya. Kita berangkat ke arah timur, jadi ngelawan matahari. Ini rada siang juga, sebenarnya ada untungnya ada ruginya sih berangkat siang tuh. Ruginya ya rada rame, panas. Untungnya di Cikarang pasarnya udah sepi, karena yang suka bikin macet pasar Cikarang situ Cibitung, apa sih namanya, grosir ya? Pusat grosir Cikarang, PGC. Gue udah ngisi bensin tadi full tank 100 ribuan lebih, 100 ribu sih, udah habis banget soalnya. Ya bismillah aja sampai Cirebon gak habis bensinnya, kita lihat aja nanti konsumsi bahan bakar berapa. Oke, gue sih nggak mau ngebut hari ini, mau ngantai aja karena nggak ada yang Uber juga. Malah kalau bisa gue harus lebih hati-hati karena motor ini kan pengen dipakai sama bokap, jadi ya lebih hati-hati aja. Dan gue bawa banyak barang di sini. Sebenarnya yang musuh gue sendiri dikit, cuma baju 2, kaos baju 2, celana 1 sama daleman 2 udah. Yang banyak tuh bawaan buat gue ke Subang nanti, jadi gue di Subang banyak nurunin barang, banyak kosongin barang. Dari Subang ke Cirebonnya sih enak, gue kosong, enteng. Nggak enaknya siang-siang berangkat, udah macet. Jam nanggung saya sih jam 8 kan. Gue biasa kalau ke Subang pulang pergi kemarin tuh berangkat tuh jam setengah 6. Kita yang di jalan cuma sejam setengah, 2 jam, paling lama tuh 2 jam 15 menit gue di jalan kalau berangkat subuh pakai Aerox tuh. Nah kalau dia pakai Aerox sudah berani ngebut, berani di atas 120 Aerox gue cuma 115 itu masih berani lamain di 115 di 100. Kalau di pakai gesek ini gue nggak berani, paling 80 70 lah paling gue berani manteng tuh. Kenapa? Karena yang pertama mesinnya panas, yang kedua getar banget, gue nggak kuat.
Sabar guys, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan hamba dalam perjalanan ini, amin. Tips and trik buat yang mau touring, intinya persiapkan semuanya Hamin 1, Hamin 2, kalau bisa Hamin 2 sebelum berangkat, dan nggak ada yang ketinggalan dan nggak ada yang kelupaan. Motor apalagi kalau bisa tuh Hamin seminggu disiapin, biar kalian pas mau berangkatnya tenang. Kalau kayak gue kemarin karena mendadak, emang kalau motor sih emang udah dipersiapinnya udah lumayan lama ya, karena emang tahu bakal bokap bawa ke Cirebon. Tapi barang-barang yang mau dibawanya kayak banyak yang uang lah, dan gue kan pengen nge-vlog, jadi ya gue nyari ini itu segala macem, karena buat jujur aja buat motovlog pada ribet, apalagi kalau buat touring. Nyiapin baterainya lah apa lah, itu sih yang bikin repotnya, sisanya sih it's okay, aman-aman aja. Ini kenapa mic-nya nempel kayak hidung gua dah. Nah, ya gue baru di mana, di Jati Asih. Gue rutenya ke Subang lewat Cikampek, habis itu Purwakarta. Enggak lewat Purwakarta sih, gue lewat Sadang doang. Sadang habis itu motong ke Kebun Karet. Dari Kebun Karet, aduh, dari Kebun Karet gue langsung jalan normal ke Kalijati. Kalijati, habis itu udah Subang. Ya baru sampai Komsen, sabar ya bos ya. Bapak-bapak, bapak-bapak. Sumpahin mesin habis di overhaul. Nikmat banget, syahdu banget sih mesin, suara bak makin berat aja lagi. Berat mana ya? Oke, lewat sini aja, lewat kiri aja, lewat Galaxy aja. Galaxy lah, Jalan Baru, Revo, langsung ke jalan yang ini semua itu, langsung tinggal lurus doang deh, Terminal Bekasi, lurus terus Cikarang dan terus. Aduh, siap buat mesin motor baru di overhaul. Cuma ganti parking doang segala macem, jauh banget bedanya. Oke, sebenernya gue masih kepo udah ngetes di motor hujan-hujanan, tapi gue berharap nggak hujan dulu buat touring kali ini. Kenapa? Karena jujur aja gue kalau kehujanan capek banget bawa motor, kayak lelah banget gitu. Gue berharap nggak hujan dulu,
Tapi ya mungkin nanti ya pas buka pakai di tes ujian-ujianan semoga nggak mati, karena kemarin tuh ada 2 indikasi jadi penyebabnya motor mati ketika hujan itu. Yang pertama adalah intake-nya kemarin retak jadi bocor, yang kedua adalah kabel busi gue kendor atau apa ya, jadi ada gap buat air masuk gitu. Yang ketiga ada sebutan satu lagi ada yaitu karburator gue kan open filter jadi masuk air. Tapi waktu pertama kali dipasang di PWLI, ya anak-anak JTC tahu PWLI, anak-anak Tamir Busana tahu PWLI. Kehujanan nggak apa-apa, aman-aman aja, makanya gue bingung kemarin tuh pas kayak gitu kayak oh ini gara-gara ganti kabel busi mungkin, gue mikirnya kayak gitu. Terus pas kemarin di overhaul dibongkar sama Om Dadan itu yang udah katanya montir motor ini lah pegangannya dia itu, ternyata intake-nya bocor gitu. Gue mikir oh jadi intake juga, berarti bisa jadi. Sumpah perpaduan mesin tandem 2,5 yang lagi bulat banget, knalpot gue bulat banget, begitu kerincingan kardio FCR kacau sih, nikmat banget. Gue sekalian ngetes setelan shock breaker baru. Kan kemarin gue empukin banget, nah sekarang nih gue rada kerasin membal akhirnya selesai ganti api. Beres ganti api itu starter hidup, sen terang, lampu utama terang, motor nggak takut mati-mati lagi. Gimana? Motornya itu enak, cuma sampai 80 km per jam asli, jujur aja ya gue pribadi. Di atas itu aduh geternya udah kayak bawa Harley ya, sampai biji-biji ya. Jangan Harley terlalu over, kayak bawa RE terus napasnya tuh disusahin lalu kayak ditelatin jadi kayak ding. Oh itu geter parah banget. Sebenarnya motor ini emang bukan buat kebut-kebutan sih, nah motor buat santai. Cuma kalau diajak ngebut ayo cuma sih ini beres di overall banyak banget yang berubah sih jujur. Ini buat kayak nyampe ke 100 lebih cepat, lebih gampang. Habis itu suara makin bulat, banyak yang berubah. Gue kaget tiba-tiba udah tadi gigi 4 di 80 aja. Wah ini nih suka mancing-mancing, gue gigi 4 baru cuma 80 dong. Itu gue RPM cuma nyampe 5.000 udah gue over. Kalau FCR ini tuh bisa sampai RPM di ini ya, redline gesek itu kan 9.500. Nah pakai FCR ini tuh 10.000 juga masih naik. Cuma kan ya juga begitu bos, ngejar ketahanan gue nggak terlalu over. Soalnya kalau udah dipakai di RPM segitu sudah dipastikan olinya rembes. Nah
Kenapa rembes bang? Karena motor ini bukan diciptakan untuk RPM tinggi. Kalau pakai karburinya aja dari dulu gue tuh 4000 RPM dari zaman SMP gue makan motor. 4000 RPM itu udah gue getarnya udah parah soalnya 4000-an tuh. Di 6000 apalagi ini mending 8000 juga masih enak ini. Semoga video motovlog kali ini gak gagal kayak kemarin dari Bandung. Itu gagal, jujur aja sih gue bete. Tapi alhamdulillah ternyata gue ada beberapa video yang selamat, termasuk yang pulang malam-malam sama yang berangkat malam-malam. Itu ada yang selamat, yang siang-siang juga ada sih. Cuma ya nanti kita lihat lagi ya, kita koreksi lagi kalau layak untuk tayang akan ditayangkan. Kalau nggak layak ya udah jangan dipaksakan. Gitu aja sih. Kalau itu sih jujur stok video gue banyak banget jadinya kemarin. Ditambah kemarin gue nyuci segala macam, banyak stok video gue, insyaallah. Ayo dong subscribe biar bantu gue 1000 subscriber biar gue bisa monetize, kan lumayan buat nambah konten. Oke, kita lanjut lagi nanti aja ya. Gue takutnya kelamaan ngomong mulu, ini aja paling udah setengah jam. Cek. Oke. Tadi gue datin pasar Cibitung, macet banget, parah. Pada macet, masih pada macet. Tadi gara-gara ada truk kontainer melintang gitu baru ya. Ini udah di rumah sakit Agus Salim, masih Bekasi Timur kalau nggak salah masuk ke. Kenapa dah? Ini orang kenapa sih berapa B2230 FVB? Apa sih dia tuh telat apa kenapa? Kalau lampu rem mati satu, tolong banget. Mobil bagus tapi kelakuannya tidak. Oh sih telat apa kenapa dia tuh? Oke, jangan naik mobil, naik motor. Bisa selap sulit, naik mobil bisa selap sulit, susah bawain orang selap sulitnya. Nabrak orang aja ntar baru kesel. Seru tuh kalau ada mobil kayak gitu, kayak di bawah mobil gua nikmat disengin. Ini gue nggak tahu sih ini brightnessnya, exposure over apa enggak. Soalnya bukan apa-apa, ini setelan normal, cuma mataharinya kencang banget. Dia tadi gue aja sipit ini makan mata. Semoga sih nggak hujan, karena kalau hujan ya hujan sih berkah ya alhamdulillah. Cuma gue kalau hujanan capek doang naik motor kan, nggak tahu kenapa. Palanya mau hujan. Nggak tahu sih ini rekam apa enggak, tahu sih rekam. Ntar kalau ada lampu merah lagi atau berhenti kita cek. Ups.
lampu indikator kamera gue tuh nggak kelihatan karena saking karena saking silaunya. Gue jujur gak sih ini belum mobil gawe pada amburadul lah bawahnya. Astagfirullahaladzim. Kayak bawahnya gak bener banget, muter balik. Kebiasaan sih tuh banyak banget orang muter balik. Gue sih saran doang ya, muter balik tuh kalau muter balik langsung ambil daun. Kalau enggak gue kondisi kalau emang oke udah record. Buat kalian ya yang muter balik jangan langsung motong kiri, please banget. Atau kiri aja, apa kalau pengen langsung motong kiri tuh harus lihat dulu di lawan arahnya ada kendaraan lain apa enggak, soalnya itu bahaya banget. Gue waktu dulu tabrakan di jalan raya Bogor nabrak orang gara-gara itu tuh. Gue muter balik langsung pengen motong kiri mau masuk ke dalam gang, udah gue sundul dari belakang. Untung kecelakaannya nyundul, jadi orangnya nggak terlalu parah, motornya maju ke depan jalan. Ya juga yang salah, dia pengen ngomel juga nggak bisa, mau gimana, emang kesalahan dia. Macet. Baru juga nyuci motor. Udah ngerekam. Oke, udah lewatin SGC Sentra Grosir Cikarang. Gue nggak tahu lah ini ngerekam apa enggak, capek gue ngurusin ya. Kayak gini lah, susah pakai Xbox tuh, indikatornya nggak kelihatan. Gue GoPro kan kelihatan, apa lampunya kurang terang. Nah ini sekarang udah lewatin SGC, cuma tinggal ke Rawang. Habis itu pakai jalan alternatif Rawang. Habis itu ke potong lagi sana Purwakarta, motong ke Bukit Indah. Bukit Indah, kawasan industri lewat dalam biar cepet. Narik 1, 2, 3. Aduh. 1, 2, 3. Brutal. Dah. Jangan ada ditangkap lagi, bahaya. Dah.
sebenarnya pengen ganti master warna motor, punya KTC paling biar ada enak. Kaliper depannya juga pengen gue ganti. Mungkin masih bingung mau ganti apa. Kalau kaliper depannya, kalau master warna sih mungkin ya KTC, enggak nisin gitu aja. Silau banget men. Sebenarnya pengereman standarnya udah cukup yang depan tuh, cuma ini yang belakang gue udah ganti KTC kan, cuma tetap masih kayak kurang pas gitu, jadi ngegosok. Padahal kalipernya pakai nisin ori. Kompasnya gitu. Oh ini ban MT emang ini berisik banget. Dikempesin ya sama dia, berisik banget gue. Mobil gue ban MT ini gak berisik gitu deh. Ada polisi. Masya Allah. Ini kenapa? Gue copot. Banyak halunya gue jalan dah. Astagfirullahaladzim. Maaf ya kalau bualannya gak jelas. Gue ngobrol aja, ngebacot aja, bingung mau ngomongin apaan. Kalian udah lebih pintar daripada gue. Yang pasti gue touring karena target ada jarak jauh. Kalian jangan kebut-kebutan banget. Kalau di Uber apa tahu, santai aja, yang penting selamat. Ya santai juga, tapi jangan pelan-pelan, capek di jalan nantinya. Oke, ini udah di mana ya? Gue nggak tahu namanya. Padahal ini udah di Cikarang lah. Udah matiin dulu ya, nanti lanjut lagi ini. Sekarang udah di Kabupaten Kerawang. Bapak mau perjalanan cuma 50 menit dari Bekasi ke Kabupaten Kerawang, gak terlalu jauh sih. Ini gue liat alternatif habis ini. Aduh silau banget sumpah. Ini kayak di kamera gue bakal over brightness ya, apa over exposure. Ya lama banget lampu merahnya. Oh iya, jalan alternatif. Kalau sana ke kota Kerawang lurus, kalau ini kiri kita. Sebenarnya jalan ini lebih jauh daripada jalan ke kota Kerawang. Tapi kenapa gua memilih lewat sini? Karena lewat sini sepi.
karena emang ini jalan alternatif gitu, gede, sepi. Kalau kota ini kan kayak banyak lampu merah, banyak orang nyebrang apa segala macam. Kalau ini jarang. Jadi sebenarnya kalau buat ngebut di sini enak, tapi motor saya tidak bisa ngebut. Gitu apa pakai Aerox sih di sini pasti 110, 115. Nah di sini ya kita 70, 80 aja lah sudah. Makanya gue waktu kemarin gue sempet dari Subang ke Bekasi itu sejam setengah doang. Ya kita harus ikhlas dibalap sama Scoopy, karena Scoopy di bawah 100 juga masih enak. Walaupun emang udah mentok katanya sih, gue nggak tahu. Gue 80 aja lah sudah. Ini di sini tuh kanan kirinya sawah. Yang disebut lumbung padinya Indonesia, Kerawang. Sawah semuanya. Udah ada beberapa juga ada jadi pabrik apa segala macam. Karena sekarang juga Kerawang menjadi terkenal karena lumbung padinya pabrik. Tempatnya pabrik, lumbung pekerja ya, lumbung buruh pabrik. Apa aja sih tuh kan, sepi gini nih, enak sini tuh. Walaupun emang lebih jauh lumayan, soalnya jauhnya tuh lumayan sebenarnya, cuma nggak berasa karena di sini kosong, udah gitu aja. Tidak sabar gue pengen turun jauh-jauh sama Mas Taufik. Ya lihat ya, kecepatannya sekarang 80, RPM 5075, masih nyaman, masih hitungannya masih enak, masih kayak udah depannya nggak terlalu parah. Ya kalau jadi 6000 aja, kalau jadi 6000 itu udah dicepet soalnya. Betul gue nggak kuat, jujur aja. Banyak ada truk, biasanya sih ada beberapa truk lah, lumayan banyak sih, nggak banyak banget sih, biasa sekali doang di sini tuh. Ini ada Politeknik Kelautan dan Perikanan Kerawang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di depan di Purwakarta. Oke, tadi gua kena lubang, terus tiba-tiba motornya mati. Gak tau kenapa di starter nggak bisa, di selasi bisa, cuma starter nggak bisa. Padahal tadinya normal, klakson semuanya normal, tiba-tiba starternya doang sih nggak bisa. Bingung gue jadinya. Kita lanjut aja dulu, bongkaran nanti aja lah di Subang. Apa lagi pada foto? Lampu semua normal. Ya semoga nanti benar sendiri. Padahal apa tadi tiba-tiba ada lubang gede, nabrak, kejedok tendak ya. Udah habis itu nggak mau nyala lagi motor, langsung ngedrop. Ada aja dah, bikin panik aja. Baru juga starter hidup berapa kali
udah mati lagi aja. Ntar coba udah buka dari lampunya. Oke, di lampunya sih, di dalam lampunya tuh saklar-saklarnya ada yang copot mungkin. Lampunya nggak normal. Ya gitulah, motor tua ada aja ini itunya. Ya, nanti gue tinggal di depan, tinggal belok kanan aja, tembusannya Bukit Indah. Aduh, adem, enak, masya Allah. Kenapa ya? Tapi pas buat mentok jedak, komstir gue sih nggak kena. Sumpah sih itu bahaya banget tadi. Jendelaan jalanannya gede banget. Itu jendel gede, bukan lubang. Itu gede banget, beliau gede gitu. Kayak ya lu kok nggak ngehindar itu loncat. Tadi gue lumayan loncat. Tadi udah rada ngehindar tadi tuh untungnya. Nanti di Bukit Indah gue istirahat, kalau enggak ya bablas Subang gitu aja. Buat enak aja. Kayak bongkar-bongkar sih bisa Subang, masih Rizky. Cirebon 167 km lagi kalau lewat Pamanukan, tapi sayangnya saya lewat Subang. Ya tadi langsung langsung duduk dulu, langsung mati gitu. Apa ada kabel ground kah yang nempel yang bikin mati atau gimana, gue nggak tahu. Kabel apa gitu nempel kan yang bikin starter nggak mau. Sumpah gue bete banget sih anjir, baru kan kasih gue keluar baru dapet. Oke, ini jalan potongnya. Ini sebelah kiri kita tuh kalau Malang. Jadi sebenarnya kalau lurus terus tadi bisa lurus ngikutin Kali Malang terus bisa. Cuma gue nggak mau jauh banget. Gue pernah dulu naik mobil dari sini. Jauh banget. Masih nyala? Gue masih. Total. Aduh, bete banget dong gua, starter gua mati. Ya Allah, alhamdulillah sih motornya masih hidup. Alhamdulillah motornya nggak kenapa-kenapa. Semuanya masih normal sih, starternya doang mati. Dia kampung, kalian ke sini harus nyediain uang 2.000 rupiah. Karena kita lewat jembatan buat nyebrangin ini Kali Malang kali ini. Truk gua kalau pengen berangkat ke Subang sih, dia udah hafal.
masih dibongkar nggak jalan? Oh masih. Udah enggak, masih jebol kayaknya. Padahal gue udah mau banget, udah nggak lama banget sih, 2 bulan ya, udah 2 bulan gue nggak sini, 2 bulan gue nggak sini. Itu buku pindah tuh kawasan industri, pemandangannya ya lumayan lah. Gue masih bete dong, starter motor gue nggak bisa. Ini orang mau kemana nih? Gue pengen ngambil uang 2 ribuan dulu. Gue kenapa nggak lewat luar? Karena yang pertama macet, banyak mobil motor. Yang kedua adalah truknya gede-gede banget di sana tuh. Lihat sebenarnya sama aja sih sama kayak di Narogong, cuma kayak karena tujuan gue touring, gue pengen nyantai-nyantai, gue lebih suka lewat tempat-tempat begini. Nih, di depan ada jembatan. Lumayan lah, udah mau cuci mata sih kalau di sini. Kalau kalian masih lewat luar, ya kalau kita lewat luar ya masih berkutat dengan truk dan lain-lain, itu gak nyaman buat gue. Gue lebih suka jauh tapi nyaman daripada deket tapi gitu. Aduh. Cuma ini nggak bisa lihat mobil, ini khusus motor. Tuh, jalanannya rada rusak. Emang rusak sih, bukan rada lagi. Wah betul sih, ini udah banyak yang berubah sih dari kemarin gue kesini. Ini makin parah jalanannya, batunya makin lepas semua dong. Effort sedikit ya. Tuh kalian nikmatin aja tuh pemandangannya. Walaupun gue bagus-bagus banget, cuma lumayan lah. Tadi kan ngeliatnya motor mobil doang. Aduh ya Allah. Jadi ini biasanya kalau pagi dan sore hari dipakai buat bubaran para pekerja pabrik. Di situ ada pabrik Honda, Toyota, Dunlop, apalagi banyak sih. Indofood juga ada kalau nggak salah. Tuh asri yang enak. Jadi gitu enak, udah capek di motor. Maksudnya pemandangan begini enak ya, sampai di motor jalannya begitu ya capek. Ini tinggal belok kiri. Habis itu belok kanan. Tuh ada Moresco. Kontainer tuh March dan lain-lain banyak lah. Tuh kantor
kosong di situ enak. Mengebut juga enak di sini, dari situ juga jauh-jauh. Udah ini cuma tinggal lurus terus, nanti keluarnya di Sadang, di jalanan yang apa tuh Sate Marangi Haji Yati. Gue pengen berhenti dulu, pengen ngecek dulu adem. Oke, lanjut lagi nanti ya. Bye bye. Oke, habis ganti baterai. Sekarang udah di Purwakarta, udah di Sadang nih. Jalannya Haji Yati, jurusannya di Haji Yati. Haji Yati sih. Habis ganti baterai. Gue sebenernya sekalian ngasih tahu kalian jalan potong sih ini. Soalnya kayak, aduh bete banget deh ini selahan apa status. Oke, lanjut lagi. Ya ini udah keluar dari Bukit Indah, tadi belok kanan. Itu di Bukit Indah tuh tadi kalian cuma tinggal lurus aja terus ya, nggak usah belok kemana-mana lagi. Lurus aja sampai keluar. Nah kalau udah keluar belok kanan arah ke Haji Yati, Sate Marangi. Ini Masjid Agung. Kira-kira kenapa ya? Entar kalian yang tahu kira-kira kenapa ya motor gue tadi pas ngantem gundukan jalan aspal tiba-tiba langsung mati, digas nggak mau, RPM-nya ngedrop langsung. Habis itu mati, di starternya nggak mau nyala, tapi di setelah hidup. Siapa tahu ada yang lebih paham, karena gue belum telepon montir, belum telepon Om Dadan mekanik motor ini. Kalau yang tahu coba tulis di kolom komentar aja. Karena asli gue bingung juga, karena ini harus gue benerin. Mau gak mau harus gue benerin nanti di Subang. Bete juga saya, bokap maunya bisa starter motor ini. Makanya kemarin beli aki baru juga salah satunya tuh itu. Kota dari semalam terus tadi di starter mau baru 2 kali. Oke. Habis ganti baterai lagi, ternyata baterai yang tadi udah nggak jelas, tiba-tiba mati, bocor deh kayaknya. Ini juga nggak tahu nih. Baterai Xbox gue tuh udah emang harus diganti. Murah sih sebenarnya, cuma gue aja. Aduh, yang tahu kenapa ini. Oke. Lanjut jalan. Makanya tadi kepotong dah. Jadi intinya kalian kalau dari Cibungur situ keluar dari Bukit